Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan 18 April 2024 dengan tema Impartasi Spirit. Saudaraku, Bapa di surga ingin supaya hubungan kita dengan Tuhan makin hari makin eksklusif. Artinya hubungan kita semakin istimewa bersama dengan Dia, semakin khusus dan tiada duanya, saudaraku. Kalau ada hubungan dengan seseorang atau sesuatu dalam hidup kita yang lebih eksklusif dari hubungan kita dengan Tuhan, maka itu ketidaksetiaan. Ada yang salah dalam hidup kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, jika kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki dan perempuan, bahkan nyawamu sendiri, kamu tidak layak bagiku. Itu dalam Lukas 14 ayat 26. Apa maksud ayat ini, saudaraku? Di balik pernyataan itu, Tuhan mau supaya hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang paling eksklusif. Tidak boleh ada yang lain. Paling intim. Tidak ada yang lebih intim dari hubungan kita dengan Dia. Paling indah, paling lekat dan paling dekat, tidak boleh tersaingi dan digantikan oleh apapun. Saudaraku, maksud Tuhan dengan memerintahkan kita untuk membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki dan perempuan, itu bukan berarti kita mengupayakan penderitaan, kesulitan atau mendatangkan celaka bagi mereka. Bukan, saudaraku. Tetapi maksud Tuhan adalah agar kita memiliki hubungan dengan Tuhan yang melampaui hubungan kita kepada siapapun, termasuk dengan orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita di dunia ini. Kita harus lebih kepada Tuhan. Jika kita melakukan hal ini, sesungguhnya kita benar-benar belajar mencintai orang-orang yang harus kita cintai secara proporsional. Kita harus mengasihi mereka, benar mengasihi mereka, benar saudaraku, tetapi secara proporsional. Dan cinta kita kepada keluarga, orang tua, saudara, anak dan lainnya haruslah merupakan ekspresi dari cinta yang Tuhan taruh di dalam diri kita, saudaraku. Hubungan eksklusif dengan Tuhan akan membuahkan impartasi spirit yang berasal dari Tuhan kepada kita. Itulah sebabnya mulailah menanggalkan segala kesenangan yang tidak perlu kita miliki. Sejujurnya pasti kita punya kesenangan-kesenangan, hobi-hobi tertentu yang tidak perlu kita nikmati, saudaraku. Saya ulang sekali lagi. Sejujurnya pasti kita punya kesenangan-kesenangan, hobi-hobi yang tidak perlu kita nikmati seharusnya. Nah, yang tahu cuman kita sendiri. Apa kesenangan kita, apa hobi kita. Orang lain bahkan pasangan mungkin tidak tahu keadaan kita masing-masing secara mendetail. Tidak tahu, saudaraku. Tetapi kita pasti akan dipimpin oleh Roh Kudus. Ada hal-hal yang membuat Tuhan cemburu, saudaraku. Dan sebenarnya ini bahaya. Tuhan tidak mungkin diam saja. Lalu pada saatnya kita dipukul. Oh, tidak mungkin, saudaraku. Dia diam, kemudian dia menghajar, menghukum. Tuhan tidak mungkin bertindak demikian. Kalau ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, Tuhan pasti tegur, saudaraku. Pasti Tuhan ingatkan. Sehingga kita tidak mungkin nanti di pengadilan Tuhan, seseorang bisa berkata, aku tidak mengerti kalau ini salah Tuhan. Tidak mungkin, saudaraku. Saya tidak tahu kalau ini dosa di hadapanmu. Tidak mungkin, karena begini, saudaraku. Roh Kudus pasti menegur kita. Roh Kudus pasti mengingatkan kita. Ini menyakiti hati Tuhan loh. Nah, jangan lakukan ini. Ini menyakiti hati Tuhan. Tinggalkan hobimu, nak. Itu banyak, saudaraku, sebetulnya kita yang mengeraskan hati kita. Roh Kudus sudah berkali-kali, nak, tinggalkan hobimu. Berani lepaskan ini untuk Tuhan.
Tapi banyak orang mengeraskan hati. Jadi ini berlaku loh dalam konteks hidup orang Kristen atau orang percaya atau umat pilihan. Bukan dalam konteks hidup orang di luar umat pilihan, ini saya katakan saudaraku. Kepada umat pilihan Tuhan pasti akan memberikan petunjuk setepat-tepatnya bagaimana kita harus hidup. Dia akan sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya, supaya kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan saudaraku, Tuhan itu sebagai arsitek jiwa kita. Pasti Tuhan tahu yang tepat bagaimana membentuk jiwa kita menjadi agung, menjadi mulia seperti apa yang mau Tuhan rancang dalam hidupmu dan hidupku. Suatu hari nanti kita akan memandang kemuliaan Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Kita juga merasakan kemuliaan Tuhan Yesus dan Bapa di surga, di mana pada saat itu Tuhan Yesus dimuliakan sebagai Raja di atas segala raja. Maka kita pasti bersyukur karena kita sejak di bumi, saudaraku, kita telah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang eksklusif kepada Dia. Dan betapa celakanya orang yang mengisi hari hidupnya dengan berbagai kesenangan yang Tuhan tidak ikut menikmati di dalamnya. Betapa mengerikan hari itu, saudaraku. Mereka pasti ingin kembali ke dunia. Mereka kalau bisa berkata, Tuhan putar waktuku kembali, aku ingin mengulangi hidupku. Aku akan memperbaiki hidupku yang sudah salah. Tapi tidak bisa, saudaraku, sudah terlambat. Maka dari itu, hari ini, renungan pagi ini, saya dengan kasih mengingatkan kepada teman-teman yang mendengar renungan ini. Mumpung masih ada kesempatan, saudaraku, berani yuk tanggalkan semua kesenangan kita. Hobi-hobi semua yang mengikat. Jangan sampai kita menyesal. Karena akan ada banyak orang menyesal dan banyak orang akan, seperti Alkitab katakan, dia akan meratap dengan ratap tangis dan kertak gigi di api kekal. Sangat mengerikan, saudaraku. Dan jangan terlambat, jangan tunda. Maka sejak di bumi kita sudah belajar untuk mencintai Tuhan dengan all out. All out, saudaraku. Tapi saya susah ngomong begini karena banyak oknum rohaniawan yang memanfaatkan jemaatnya dan akhirnya mereka trauma. Seakan-akan kata-kata all out itu seakan-akan rohaniawan ini ingin mengeruk harta mereka, mengeruk atau apa ya boleh saya katakan, memanipulasi mereka. Tetapi sejatinya tinggalkan dan tanggalkan itu, saudaraku. Kau harus berani all out untuk Tuhan. Di pekerjaanmu kau harus all out untuk Dia. Di rumah tanggamu kau harus all out untuk Dia. Di studimu kau harus all out untuk Dia. Di pelayananmu kau harus all out untuk Dia. Di gereja. Karena tidak bisa kalau tidak. Maka sejak di bumi kita sudah belajar untuk mencintai Dia, menjadikan Dia yang termulia dalam hidup ini. Menjadikan Tuhan benar-benar istimewa sehingga kita tidak akan mengalami atau memiliki penyesalan itu suatu hari nanti. Dan pasti kita akan diterima di kemah abadinya Tuhan. Sebagai mempelai Tuhan yang elok di mata Bapa di surga, saudaraku. Maka ubahlah rutinitas hidupmu ya. Ayo rubah, saudaraku. Rubah. Dan mulailah berkata dalam dirimu, segenap hidup atau tidak usah sama sekali. Tanggung, saudaraku. Kalau kau setengah-setengah mending gak usah. Untuk Tuhan. Kalau mau all out buat Tuhan. Kau beri yang terbaik dalam semua lini lingkup hidupmu. Wah, itu orang hebat, saudaraku, benar. Meskipun tidak mudah ya. Kau pasti akan mencucurkan air mata, bertarung di dalam kebenaran Tuhan untuk hidup di dunia yang sudah jahat ini. Tapi kita berkomitmen untuk aku mau mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Aku mau mencintai Dia saja, tidak ada yang lain. Kita berkomitmen untuk bersedia tidak memiliki siapa-siapa dan apa-apa kecuali Tuhan.
Bahkan sampai nanti aku ditinggalkan siapapun, aku sendiri hidup sebatang kara pun, kalau aku punya Tuhan, aku baik-baik saja. Meskipun aku gak punya apapun, aku baik-baik saja kalau aku punya Tuhan. Orang kalau sudah sampai di titik ini, saudaraku, itu dunia bisa berkata ini orang gila nih. Tapi kalau kita sudah punya level sampai di titik itu, saudaraku, kita boleh dianggap tidak waras di hadapan dunia, tetapi kita istimewa di hadapan Tuhan. Ya, kalaupun kita punya materi berlimpah atau memiliki banyak orang, jangan memperhitungkan itu sebagai kebahagiaan dan kebanggaan, saudaraku. Siapapun tidak bisa menjadi landasan sumber kebahagiaan kita. Hanya Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Tuhan menjadi kehormatan kita. Tuhan akan menjadi kemuliaan kita. Jika kita melakukan itu, maka hubungan kita akan semakin eksklusif dengan Tuhan dan ditandai dengan kerinduan kita bertemu muka dengan muka, dan tidak ada perasaan takut sama sekali ketika kita menghadapi hari kematian kita, saudaraku. Sebaliknya, kematian akan menjadi saat yang kita nantikan. Kalau hidup kita sejak di bumi, kita sudah menata dengan benar di hadapan Allah yang benar. Selamat pagi, saudaraku. Selamat berjuang. Alami impartasi spirit daripada Tuhan mulai pagi hari ini dalam hidupmu dan hidupku. God bless you.